Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam sesi kuliah online statistik penelitian, di mana pembahasan kita adalah analisis komparatif dengan C kuadrat merupakan statistik non-parametrik. Saat ini kita akan membahas C kuadrat untuk tabel yang baris dan kolomnya lebih dari 2 kategori. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang frekuensi tunggal, kemudian tabel 2x2, kemudian C kuadrat dengan koreksi Yates menggunakan kategori 2x2 juga. Maka pada video keempat ini kita akan membahas tentang C kuadrat untuk tabel baris dan kolomnya lebih dari 2 baris atau lebih dari 2 kategori. Cara menggunakan tes C kuadrat untuk tabel yang baris dan kolomnya lebih dari 2 kategori pada prinsipnya sama dengan C kuadrat untuk tabel 2x2 dan variabel tunggal. Tabel yang baris dan kolomnya lebih dari 2 kategori, misalnya 2x3, 3x3, 3x4 atau 4x4. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung harga C kuadrat pada tabel yang baris dan kolomnya lebih dari 2 adalah sebagai berikut. Ini caranya. C kuadrat FO kurang FH pangkat 2 per FH. Nanti dihitung sesuai dengan jumlah kategori yang digunakan. Penjumlahan dari masing-masing kategori ini nanti akan menghasilkan sigma FO kurang FH per FH pangkat 2. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita terhadap materi ini, mari kita lihat contoh perhitungan berikut. Misalnya penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang pelaksanaan pendidikan di daerahnya. Penelitian dilakukan terhadap 500 orang sebagai responden yang terdiri dari kelompok pegawai negeri, pedagang, petani, dan kelompok lain. Kelompok lain berarti selain pegawai negeri, pedagang, dan petani. Kepada mereka diajukan pertanyaan, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pelaksanaan pendidikan di daerah Bapak Ibu? Jawaban yang disediakan ada beberapa pilihan, yaitu jawaban pertama sangat baik, jawaban kedua baik, jawaban ketiga cukup, dan jawaban keempat kurang baik. Jawaban responden ditabulasikan sehingga diperoleh tabel distribusi jawaban masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan seperti ini. Kita lihat jawaban ada 4, sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik. Kemudian sampelnya ada 4 kelompok, yaitu pegawai negeri, pedagang, petani, dan kelompok lain di luar 3 kelompok tersebut. Lalu dijumlahkan ke bawah, 145 baik 207, cukup baik 101, kemudian kurang baik 47. Begitu juga dijumlahkan ke samping, pegawai negeri ada 125, pedagang ada 150, petani ada 160, kelompok lain ada 65. Sehingga kalau dijumlahkan ke bawah adalah 500, dari kiri ke kanan jumlahnya juga 500. Bagaimana cara melakukan perhitungan C kuadrat? Pertama adalah menghitung harga C kuadrat. Untuk mencari harga C kuadrat terlebih dahulu menyiapkan tabel untuk frekuensi observasi FO dan frekuensi harapan FH. Jadi seperti ini.
Ini adalah frekuensi observasi dari sebaran jawaban responden. Bagaimana cara mengisi FH? 36,25 ini diperoleh dari mana? Cara menghitung menetapkan FH adalah lihat tabel distribusi jawaban yang dilengkapi dengan jumlahnya. Maka FH ini diperoleh dari jumlah baris, ini 125, dikali dengan jumlah kolom 40, berarti 145, dibagi N atau dibagi total keseluruhan, yaitu 500. N-nya ada 500. Begitu juga nanti untuk mencari FH dari 45 adalah 125 dikali dengan 207 dibagi 500. Begitu juga untuk 50 misalnya, diperoleh FH-nya dari 150 jumlah baris dikali dengan jumlah kolom 145, jadi 150 kali 145 dibagi 500. Demikian untuk yang lainnya, caranya seperti itu. 5 misalnya, 65 dikali 47 bagi 500. Maka nanti akan diperolehlah angka-angka FH ini. Begitu seterusnya untuk semua kelompok dari sangat baik sampai kurang baik, lalu dijumlahkan. Ini dijumlahkan 145, 145, kemudian 207 untuk diketahui jumlah frekuensi FO harus sama dengan FH. Jadi kalau di sini jumlah frekuensi FO-nya 145, maka FH-nya juga 145. Untuk kelompok baik FO 207, FH-nya juga 207. Demikian juga untuk yang lainnya. Dari tabel ini selanjutnya kita akan menghitung besarnya koefisien C kuadrat dengan bantuan tabel perhitungan. Ini adalah tabel frekuensi. Kita harus menyiapkan satu lagi yang namanya tabel perhitungan. Ini adalah tabel perhitungannya. Tabel perhitungan C kuadrat ini kita bagi. Kelompok pegawai ada 4 pendapat. Begitu juga pedagang, petani, kemudian kelompok lain. Kemudian kita masukkan FO-nya ini, kemudian ini FH-nya. Begitu juga untuk kelompok pedagang, ini FO, ini FH, sampai kelompok lain. Selanjutnya kita menambahkan kolom FO kurang FH. Ini dia. Ini FO kurang FH diperoleh ini. Caranya sama dengan C kuadrat sebelumnya, kemudian FO kurang FH dikuadratkan, ini dia. Kemudian kolom berikutnya adalah FO kurang FH pangkat 2 per FH. Maka jadilah 0,388. Jadi kolom ini dibagi kolom FH, dapat ini. Begitu seterusnya dijumlahkan sampai ke bawah, maka diperolehlah 14,437, yaitu sigma FO kurang FH pangkat 2 per FH. Ini adalah nilai C kuadrat. Jadi nilai C kuadratnya adalah 14,437. Langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi sebagai berikut. Pertama, menyiapkan menghitung besarnya DF. Ini adalah DF. B kurang 1, K kurang 1, jadi 4 kurang 1 kali 4 kurang 1 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu kita lihat di tabel nilai C kuadrat dengan DF sama dengan 9, ini dia.
diperoleh 5% 16,92, kemudian 1% 21,67. Dengan tabel nilai C kuadrat 16,92 untuk 5% dan 21,67 untuk 1%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai C kuadrat 14,437 lebih kecil dari harga kritik C kuadrat baik pada taraf signifikan 5% maupun 1%. Dengan demikian, hipotesis yang diterima adalah hipotesis atau hipotesa nihil, yang berarti tidak terdapat perbedaan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan frekuensi jawaban keempat kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di daerahnya. Secara umum, masyarakat berpendapat bahwa pelaksanaan pendidikan di daerahnya baik. Demikian pembahasan kita tentang analisis komparatif C kuadrat, di mana jumlah kategorinya lebih dari 2. Jumlah kategori pada baris lebih dari 2 dan pada kolom kategorinya juga lebih dari 2. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.